Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi Ibu Linda. Apa kabar hari ini? Ya puji Tuhan, kabarnya baik, sehat-sehat, udaranya juga sejuk hari ini. Bagaimana kabarnya Ibu Linda? Puji Tuhan, Pak Guru sangat berkah. Ya Pak Guru, terima kasih atas waktu dan kesempatan kita untuk kita hari ini. Hari ini Pak Guru, kita akan melakukan kegiatan buka observasi sebagai awal untuk kegiatan supervisi dan nanti kita akan lakukan. Baik, siap. Lalu untuk kegiatan observasi ini, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Untuk pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan? Baik Ibu, berkait dengan tujuan pembelajaran ini, untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya untuk menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Jadi tujuan pembelajaran nanti berkaitan dengan statistik. Ya, statistik. Kalau tujuannya tadi sudah, kira-kira orientasi pembelajaran nanti yang akan kamu lakukan apa? Baik, jadi orientasi pembelajaran yang nanti saya lakukan fokus pada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Tapi 60% itu pada penilaian keterampilan, bagaimana anak itu terampil atau tidak ketika mereka membaca dan menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Sehingga 60% itu untuk orientasinya ke keterampilan. Berarti rencananya pada kompetensi keterampilan. Ya. Untuk terkait dengan tujuan pembelajaran ini perlu untuk mencapai orientasi pembelajaran tadi. Kira-kira strategi pembelajaran yang saja seperti. Baik, jadi kita sudah siapkan bahwa yang pertama kita gunakan pendekatan saintifik. Lalu model pembelajaran yang kita gunakan itu discovery learning. Jadi ada sintaks atau tahapan-tahapan yang kita gunakan yang pada akhirnya bahwa tujuan kita itu bisa tercapai dengan menggunakan discovery learning. Lalu metode yang kita gunakan diskusi, lalu juga ada tanya jawab, dan juga ada presentasi dari para peserta. Metodenya gabungan ya. Tadi Pak Guru sudah menjelaskan strateginya. Kira-kira media yang nanti digunakan bagaimana? Ya. Jadi untuk menunjang pembelajaran ini, media yang kita gunakan yang pertama PowerPoint, lalu yang kedua buku pembelajaran matematika kelas 12, lalu juga ada modul ajar yang kita sudah siapkan, dan yang terakhir itu lembar kerja peserta didik atau LKPD, supaya dalam diskusi-diskusi para peserta didik bisa menjadikan LKPD sebagai acuan untuk berdiskusi. Terima kasih penjelasannya. Kira-kira kegiatan pembelajarannya apa? Ya, rencananya kita akan melaksanakan kegiatan ini pada hari Selasa minggu depan ini di kelas 12 MIA 2 pada jam pembelajaran 3 dan 4. Jadi harapannya pada saat bersamaan Ibu bisa bersama saya dan juga para peserta didik supaya kita bisa melaksanakan kembali. Oke, hari Selasa jam 3.4 Ya. saya akan bersama-sama dengan Pak Guru untuk melakukan kegiatan supervisi dan saya akan membuat catatan dan sebelum saya mengakhiri percakapan kita ini, kemudian Pak Guru bisa mengambil kesimpulan. Oh ya, baik. Jadi yang pertama, saya rasa agak berbeda. Berbedanya kenapa? Karena persiapan pra-observasi ini menjadi satu terobosan yang bagus untuk saya, sehingga kira-kira ketika melakukan persiapan pembelajaran ini ada poin-poin penting yang perlu saya siapkan, sehingga pada saat pelaksanaan pembelajaran itu sudah ada semacam rules atau acuan untuk ketika melaksanakan pembelajaran, sehingga saya pikir kedepannya terobosan baik seperti ini bisa kita laksanakan seterusnya. Bukan hanya saya, tapi mungkin juga ada teman-teman guru yang bisa dipandu untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Baik, untuk tujuan kegiatan observasi kita itu menuju ke sana di mana siapapun itu akan lebih percaya diri
pembelajaran akan lebih bagus kalau kesini. Terima kasih Pak Guru. Baik, Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa Sama-sama. hari Selasa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat. Kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Oh ya, Pak. Silakan berdiri. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa, dan Putra, Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Kami berterima kasih atas kelurahan hati-Mu yang begitu adil kepada kami. Silakan duduk. Terima kasih. Pak, kita dalam doa. Pak Guru lihat ini ada 3-4 kursi yang kosong ini. Ada teman-temanmu yang tidak hadir? Coba ketua kelas sebutkan teman-teman kita yang hari ini tidak hadir supaya Pak Guru bisa tandai di daftar hadirin. Siapa-siapa? Oke. Siapa lagi? Terus dulu. Oke. Maria Kristina Bakti. Kita doakan mudah-mudahan mereka yang hari ini tidak hadir, yang sakit bisa secepatnya sembuh. Lalu yang tanpa keterangan ini, tolong teman-teman sebentar pulang, kalau ketemu mereka ingatkan bahwa besok dan seterusnya itu lebih rajin datang ke sekolah. Baik, kalian sudah siap pembelajaran matematika kita hari ini? Ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita belajar materi tentang apa? Fungsi aljabar. Elberina? Limit fungsi aljabar. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang ukuran pemusatan data. Nah, materi ini mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah pernah gunakan, entah dalam ketika anak-anak adik-adik ini sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Pernah dengar kata statistik? Pernah. Ada yang tahu artinya? Apa? Statistik. Pernah dengar? Ada yang pernah dengar kata mean, median, modus? Apa artinya mean? Angkat tangan, mau jawab? Apa artinya modus? Oke, yang mana angkat tangan? Ya. Modus itu nilai yang paling banyak muncul, yang dominan. Median? Nilai yang berada paling tengah. Nilai yang berada paling tengah. Nah, terakhir nih, ada yang tahu? Ya, nilai materi ini kalian sudah pernah belajar waktu SMP tuh? Ya. Jadi materi ini menjadi materi persyarat untuk kita belajar hari ini. Namanya ukuran pemusatan data. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar dengan kompetensi dasar menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Ini kompetensi dasar ini sudah sesuai seperti yang Pak Guru sudah pernah kasih ketika di awal semester. Kalian sudah pernah mencatat toh?
Jadi kita akan belajar tentang ini. Lalu, ini indikator pencapaian kompetensi kita. Yang pertama, menentukan ukuran pemusatan data kelompok, mean, median, modus yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Lalu yang kedua, menganalisis ukuran pemusatan data kelompok, mean, median, modus yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Seperti ini. Jadi kita ada dua tugas sebenarnya. Yang pertama kita menentukan, lalu yang kedua kita menganalisis. Sehingga proses penilaian kita ini pada dua aspek, yaitu pengetahuan ketika kita mampu untuk menentukan, lalu juga pada aspek keterampilan ketika kita mampu untuk menganalisis mean, median, modus ini yang disajikan dalam bentuk ini tabel distribusi frekuensi dan histogram. Materi ini sangat penting untuk kita pelajari sehingga mohon kerjasama kita dalam proses pembelajaran yang nanti kita pelajari pada hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran yang nanti kita capai melalui kegiatan pelajaran hari ini. Nah, melalui model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik kalian dapat menentukan ukuran pemusatan data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, serta menyelesaikan masalah kontekstual dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan rasa ingin tahu. Ini nilai-nilai yang dituntut pada kegiatan pembelajaran. Ada rasa ingin tahu, rasa tanggung jawab, saling menghargai, teliti, disiplin dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkoordinasi. Dalam pembelajaran kita, Pak Guru sudah beritahu kalian pada pembelajaran sebelumnya bahwa hari ini kita di kelompok masing-masing sesuai dengan kelompok-kelompok pada pembelajaran matematika kita sebelumnya. Sehingga terima kasih kalian sudah di kelompok-kelompok. Nah, dalam kelompok-kelompok ini sebentar nanti Pak Guru berikan LKPD untuk didiskusikan dalam kelompok-kelompok. Setelah itu nanti dipresentasikan. Ada perwakilan kelompok-kelompok nanti untuk mempresentasikan LKPD kita sebentar. Lalu Pak Guru perlu ingatkan bahwa proses penilaiannya Pak Guru akan ambil ketika kalian berdiskusi, berbicara dalam kelompok, saling membantu, bekerja sama untuk menyelesaikan LKPD. Sehingga sebentar Pak Guru akan dari tempat ke tempat untuk mengambil nilai. Sehingga proses pembelajaran ini harus benar-benar terjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa tidak? Bisa. Sekarang kita perhatikan dulu nih. Sambil memperhatikan itu, Pak Guru perlu ingatkan, nanti di akhir pada kegiatan kita ini kita ada post-test, yaitu proses diskusi sampai presentasi harus berjalan dengan baik supaya post-test kita sebentar nanti kita dapatkan sesuai dengan yang kita dapat. Sekarang boleh perhatikan ini. Apa yang kalian lihat di tampilan ini? Diagram bata. Ada yang punya jawaban lain? Yang nanti Pak Guru bagikan. Oke. Sudah siap Pak? Siap. Kita bagikan LKPD-nya masing-masing berkelompok untuk dikerjakan secara bersama-sama. Waktu kita untuk menyelesaikan ini 30 menit. Jangan lupa gunakan juga media pembelajaran yang lain. Ada buku paket, modul ajar yang sudah Pak Guru berikan itu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pak Guru akan dari kelompok ke kelompok untuk memberi penjelasan tambahan. Jika kalian merasa kesulitan atau ada hal yang perlu dipahami,
dan menyampaikan hasil diskusi kelompok mereka. Silakan kelompok-kelompok bisa berikan tanggapannya. Kita diskusi. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah dipersilahkan untuk kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami sesuai dengan tabel yang telah digambarkan oleh Ican. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya Ican untuk menjelaskan tabel yang telah digambarkan. Sebelumnya Pak Guru sudah memberikan LKP kepada kita. Di bagian atas ada tabel histogram, terus di sebelah bawahnya ada nilai rata-rata dari data yang disajikan pada histogram di sebelah atas. Kelas kolom yang pertama terdapat kelas interval. Kelas interval itu didapatkan dari 0,5 sampai 5,5, yaitu dari 1 sampai dengan 5, dan yang kedua 6 sampai 10, yang ketiga 11 sampai 15, yang keempat 16 sampai 20, dan yang terakhir 21 sampai 25. Dan di kolom yang kedua nilai tengah atau XI. Nilai tengah didapatkan dari nilai tengah didapatkan dari jumlah kelas interval dibagi dengan 2 menjadi 1 tambah 5 sama dengan 6 dibagi 2 menjadi 3. Terus di sebelah bawahnya lagi 6 tambah 10 dibagi 2 hasilnya 8, 11 tambah 15 hasilnya 11 tambah 15 dibagi 2 hasilnya 13, 16 ditambah 20 dibagi 2 hasilnya 18, 21 ditambah 25 bagi 2 hasilnya 23. Sedangkan di kolom yang ketiga frekuensi, yang dimana frekuensi ini diperoleh dari tabel histogram di bagian atasnya, yaitu 6 pada barisan yang pertama didapatkan dari 0,5 sampai dengan 5,5, sedangkan 8 didapatkan dari 5,5 sampai dengan 10,5. Yang ketiga 14 didapatkan dari 10,5 sampai dengan 15,5. Maknanya di bagian garis paling ujung atas. Yang keempat 12 didapatkan dari 15,5 sampai dengan 20,5. Bagian kedua dari atas. Yang terakhir 10 didapatkan dari 20,5 sampai dengan 25,5. Garis ketiga dari bagian atas. Yang terakhir XI dikali dengan FI, dan nilai tengah dikalikan dengan frekuensi. Dengan frekuensi menjadi 3 kali 6 sama dengan 18, 8 kali 8 64, 13 dikali 14 hasilnya 182, 18 dikali 12 216, 23 dikali 10 230. Untuk sigma FI di bagian frekuensi hasilnya jumlahkan untuk keseluruhan angkanya sehingga hasilnya menjadi 50. Untuk sigma XI dikali dengan FI jumlahkan seluruh angka di dalam kolom XI dikalikan dengan FI hasilnya menjadi 710. Sedangkan untuk X bar sama dengan X dikalikan sigma XI dikalikan dengan FI per dengan sigma FI menjadi 710 dibagi 50 hasilnya 14.
14,2. Jadi nilai rata-rata dari data yang disajikan pada histogram di atas adalah 14,2. Sekian dari kami, mungkin ada sanggahan dari teman-teman semuanya, kami persilakan. Baik, dari kelompok kami ingin memperbaiki kesalahan dari kelompok kalian bahwa di kolom XI kali XI jika dijumlahkan semua hasilnya 810 bukan 710, sehingga hasilnya 810 dibagi 50 mendapatkan hasil 16,2. Sabar, terima kasih atas sanggahan dari saudara. Lebih baik kita buktikan bersama di papan tulis. Dan presentasi kelompok kami tutup. Sekian dan terima kasih. Halo. Masih semangat? Oke, baik. Jadi kita sudah lalui sesi diskusi kita dan juga presentasi. Oke, baik. Kira-kira apa yang kita dapatkan dari kegiatan pembelajaran kita ini? Dengan proses kita dari awal sampai dengan presentasi tadi, diskusi dalam kelompok-kelompok sampai dengan presentasi, apa yang bisa kalian simpulkan dari proses belajar kita ini? Oke. Yang mau bicara, ya silakan. Kelompok maju, mari. Kelompok 5, silakan. Kira-kira kesimpulan apa yang kita dapatkan dari hasil diskusi dan presentasi kita siang hari ini? Jadi setelah melakukan kegiatan pembelajaran kita hari ini, kelompok kami menyimpulkan bahwa nilai rata-rata cara kita untuk mendapatkan nilai rata-rata dengan cara menggunakan rumus X bar sama dengan sigma XI dikali FI per sigma FI. Sekian dan terima kasih. Simpulan yang kita dapatkan dari kegiatan pembelajaran, diskusi dan presentasi kita hari ini, bahwa untuk menentukan nilai rata-rata data kelompok itu kita menggunakan rumus X bar atau nilai rata-rata itu sama dengan sigma XI dikali FI dibagi sigma FI. Ada lagi yang lain? Dari aktivitas yang kita buatkan pada hari ini. Oke, nah sekarang kita perhatikan ini. Inilah kesimpulan yang kita peroleh dari kegiatan kita hari ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman dari kelompok 5 tadi, bahwa untuk menentukan rata-rata atau mean dari data kelompok kita menggunakan rumus ini. Rata-rata atau X bar itu sama dengan sigma XI dikali FI dibagi dengan sigma FI. Dengan keterangan yang ada di bawah, keterangan untuk masing-masing. Sigma XI itu apa? Mewakili XI tadi yang kita sudah kerja. FI sigma itu apa? Jumlah. Jadi sigma FI itu mewakili jumlah nilai tengah. Baik, adik-adik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, di awal Pak Guru sudah sampaikan bahwa proses penilaian kita ketika kalian berdiskusi dalam kelompok-kelompok sampai dengan presentasi, tadi Pak Guru dari kelompok-kelompok sudah ambil. Nah, sekarang kita akan post-test. Untuk itu Pak Guru berikan 1 menit waktunya untuk kembali ke tempat masing-masing. Kita boleh ambil post-test untuk akhiri kegiatan pembelajaran kita. Oke, silakan. 1 menit kembali ke kelompok. Dikerjakan post-testnya Pak. Kita untuk melaksanakan post-test 10 menit. Dimulai dari sekarang.
sekarang untuk mengerjakan post test. Ya, kerjakan masing-masing ya. Ya Pak, silakan. Sendiri-sendiri, tidak boleh toleh kiri kanan. Oke, ini soalnya. Kalau sudah selesai, boleh taruh di samping meja supaya Pak Guru bisa ambil. Pak Guru perlu ingatkan, di lembaran soal itu bagian belakangnya ada pertanyaan refleksi. Silakan kalian setelah mengerjakan soal post test balik di halaman 2-nya, lihat ada beberapa jawabannya sesuai dengan keadaan atau kondisi kalian pada saat mengikuti pembelajaran dari awal sampai dengan sekarang. Nanti Pak Guru, anak-anaknya Pak Guru pasti menulis dengan jujur, refleksi berdasarkan kondisi real yang kalian alami. Waktu kita lagi 3 menit. Meja Anda supaya Pak Guru bisa dari meja ke meja untuk ambil lembaran yang sudah. Oke. Sebelum mengakhiri kegiatan kita dengan doa penutup, Pak Guru perlu ingatkan lagi untuk menambah pemahaman kalian tentang materi yang barusan kita pelajari. Jangan lupa, Pak Guru sudah berikan modul ajar atau dibaca, lalu juga menggunakan juga buku paket matematika. Jangan sebentar nanti setelah dikembalikan perpustakaan jangan pinjam lagi, tapi harus pinjam itu untuk menambah referensi Anda. Dan juga jangan lupa, Pak Guru sudah kirimkan materi sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini beberapa hari lalu di grup WA kelas kita. Tolong dibaca materi poin-poinnya. Dan jangan lupa sebentar nanti Pak Guru kirimkan materi untuk pembelajaran kita pada waktu mendatang. Bisa tidak? Dilihat. Baik. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Oh ya, Gordian Soa, dia sudah angkat tangan di sana. Oke, kita dalam doa. Mari berdiri sini. Teman-teman dan Pak Guru sekalian, mari kita menjadi berdoa dalam nama Bapa, Bapa di dalam surga, kami aturkan kepada atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami dari pagi tadi hingga siang hari ini. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberikan karunia-Mu atas kami sehingga kami dapat menyelesaikan pelajaran kami dengan baik. Semua doa dan permohonan kami ini kami aturkan kepada-Mu Tuhan kami. Dalam nama Bapa. Silakan duduk. Rekan-rekan, demikian pembelajaran kita pada pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat siang untuk kita semua. Baik, selamat siang Mas. Selamat siang Ibu. Jumpa kembali untuk kegiatan pasca observasi kita hari ini. Apa kabar Mas? Ya, Tuhan baik, sehat-sehat. Halo. Untuk kegiatan hari ini Pak Guru ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan setelah kita melakukan
melakukan supervisi di kelas tadi. Pertanyaan pertama, Pak Guru, bagaimana perasaan Bapak ketika kita melakukan ini? Baik, jadi ketika melakukan supervisi di kelas tadi, yang pertama saya senang. Senang kenapa? Karena proses KBM pembelajaran kali ini dihadiri oleh Ibu sebagai supervisor, sehingga itu membuat saya kemarin ketika kita sudah lakukan pra-observasi, saya juga menyiapkan diri sebenarnya lebih baik kemarin-kemarin, karena hari ini dihadiri oleh Ibu sebagai supervisor. Yang kedua, saya berharap kegiatan kita hari ini bisa diteruskan ke depannya, tidak hanya ini, supaya pengembangan pembelajaran bersama anak muda bisa semakin diperbaiki dari waktu ke waktu dan cara usul terkait dengan pembelajaran. Aku senang karena kita sudah melakukan kegiatan observasi dengan siap. Lalu kalau bisa mungkin bisa ceritakan kembali tentang tahapan yang Bapak sudah siap. Terkait dengan pembelajaran sesuai dengan kemarin di pra-observasi saya sedikit. Nah, yang pertama bahwa kita akan melakukan persepsi, itu berkaitan dengan doa, lalu ada pengecekan kehadiran peserta didik, lalu juga ada motivasi, bertanya materi persyarat yang harus mereka pelajari. Kita sampaikan juga proses penilaian yang nanti kita berikan selama kegiatan pembelajaran. Lalu kebetulan tadi kita menggunakan model pembelajaran discovery learning, sehingga tahapan-tahapan itu juga perlu kita sampaikan ke peserta didik sebelum nanti kita distribusikan mereka dalam kelompok-kelompok. Nah, kebetulan di kelas yang tadi kelompok-kelompok itu sudah kami bagi berdasarkan kemampuan peserta didik yang beragam tadi, sehingga dalam satu kelompok itu ada anak yang punya kemampuan baik, ada anak yang masih besar, ada anak yang memang cukup rendah, sehingga dalam kelompok-kelompok itu mereka belajar, berdiskusi, berbagi bersama, sehingga tujuan pembelajaran yang kita inginkan bersama sesuai dengan yang kita sampaikan itu bisa tercapai. Lalu setelah diskusi dalam kelompok-kelompok, proses diskusi itu kita ambil nilai, karena di awal kita sudah sampaikan tadi, sehingga kerjasamanya, tanggung jawabnya, inovatifnya itu kita ambil nilai ketika mereka berdiskusi. Lalu kemudian ada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Lalu ada tanya jawab seperti tadi itu. Saya senang karena anak-anak begitu aktif, bahkan sampai presentasi pun mereka aktif dalam kegiatan itu. Setelah presentasi kita ambil kesimpulan bersama. Lalu saya sebagai ibu mata pelajaran, saya beri penguatan berdasarkan poin-poin yang sudah disimpulkan oleh para peserta. Lalu diakhiri dengan post-test, lalu dengan refleksi. Banyak tadi para peserta didik saya baru baca sepintas refleksi itu bagus sekali. Mereka menjawab sesuai dengan pertanyaan, tapi minimal mereka menyadari bahwa proses yang mereka jalankan, ada yang sudah paham, ada yang senang dengan proses yang kita jalankan. Jadi kita bisa katakan bahwa kalau kita membuat persiapan yang bagus, pasti proses pembelajaran bagus dan hasilnya pasti bagus. Memang post-test saya belum cross check, tapi saya yakin pasti bagus. Lalu kita kasih lagi penguatan ke mereka untuk menambah wawasan mereka dengan membaca buku dan lain sebagainya, sehingga pembelajaran mendatang itu bisa dilaksanakan. Baik Pak Guru, terkait dengan area pengembangan pembelajaran yang kemarin, Pak Guru sudah informasikan di kegiatan pra-observasi dengan tahapan-tahapan yang Pak Guru sudah buat tadi, penjelasan tahapannya, model pembelajaran. Menurut Pak Guru, apakah area pengembangannya sudah berhasil atau belum? Baik. Berkaitan dengan area pengembangan orientasi itu kan memang kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Tapi fokus kita itu memang prosesnya ke keterampilan. Memang dalam diskusi-diskusi kelompok itu ranah keterampilan ini tercapai karena banyak peserta didik itu terlibat aktif. Jadi ketika mereka mengerjakan LKPD itu, mereka saya lihat baru
pembelajaran pertama, tapi mereka juga tampil ketika mereka ya boleh dikatakan memindahkan data-data yang kita tampilkan dalam bentuk histogram itu tabel distribusi teknik mereka cukup terampil. Walaupun memang dalam kelompok-kelompok itu masih ada satu dua yang butuh diberikan tambahan karena kelompok yang kita distribusikan, anggota kelompok yang kita distribusikan sifatnya heterogen sehingga ada kemampuan matematik untuk berbagai bervariasi. Tapi minimal hemat saya itu 75% itu orientasi pembelajaran untuk area keterampilan itu bisa tercapai. Nanti saya coba cross check lagi di hasil post-test itu. Kalau menurut pengamatan Pak Guru tadi, apakah ada kendala? Oh ya, baik. Jadi memang kendala yang kita dapatkan tadi yang pertama dalam proses diskusi itu ternyata waktu yang kita siapkan 30 menit itu ternyata kurang. Tadi setelah waktunya 30 menit itu masih ada dua kelompok yang ternyata belum selesai. Saya coba cross check ternyata di dua kelompok itu ada dua anak yang punya kemampuan baik, itu hari ini mereka tidak hadir. Sehingga yang hadir di dua kelompok itu adalah anak-anak yang kemampuannya rata-rata dan ada yang rendah. Sehingga itu menjadi satu persoalan untuk mereka. Sehingga memang waktu yang disiapkan itu tidak pas bagi mereka. Lalu juga di waktu refleksi tadi, kita kasih waktu untuk mereka isi refleksi, tetapi ada satu dua anak yang ketika mengumpul itu mereka sempat bisik di saya, Pak Guru kami belum selesai untuk mengisi refleksi. Sehingga mungkin ke depannya kita lihat lagi efektivitas waktu ketika kita melaksanakan proses KBM. Baik Pak Guru, terkait rencana yang sudah Bapak paparkan tadi, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan? Baik, berkaitan dengan kendala tadi, jadi kendala yang kita hadapi akan kita minimalisir dalam perencanaan selanjutnya. Dan setelah kita buat perencanaan yang baru, kita akan laksanakan pembelajaran. Harapannya mudah-mudahan kendala-kendala yang kita sudah dapatkan pada pembelajaran kita hari ini bisa teratasi dengan pembelajaran kita pada waktu-waktu mendatang. Baik, terima kasih Pak Guru untuk semua penjelasannya. Saya tunggu kabar baik untuk rencana-rencana yang sudah Bapak susun. Semoga semuanya berjalan dengan lancar untuk pembelajaran selanjutnya. Selamat siang. Baik Ibu, saya juga mengharapkan kerjasama kita ini bisa berlanjut supaya proses KBM belajar mengajar di kelas itu semakin diperbaharui dari waktu ke waktu sehingga kita tidak hanya menjadi guru hebat untuk diri kita sendiri tapi menjadi guru bagi anak-anak kita untuk perkembangan pendidikan mereka. Terima kasih banyak. Selamat siang.